Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini ada kabar yang mengejutkan sebenarnya, apakah ini benar atau tidak ya, tapi yang jelas mengejutkan. Kabarnya Gibran ya akui tak tamat UTS ya atau InSearch di Australia. Nah, banyak muncul para pakar yang kemudian bercerita begitu kan ya. Setelah 7 bulan lamanya di Australia, kabarnya Gibran itu pulang begitu. Kabarnya begitu. Ini yang menjadi salah satu dikritik habis-habisan oleh Roy Suryo, oleh Rismond dan sebagainya. Bahkan dianggap tidak tamat sarjana begitu kan ya, S1 dan sebagainya. Banyak dugaan-dugaan seperti itu begitu. Tapi kita lihat saja masyarakat menduga bahwa wah kalau sudah seperti ini gimana dong? Mana ijazahnya Gibran? Mana ijazahnya Gibran? Banyak yang bertanya-tanya begitu. Ya, banyak yang bertanya-tanya. Tapi begitu kan, saya mendengar langsung begitu kan ya dari apa yang kemudian disampaikan oleh oleh Heru Subino begitu kan ya, soal bercerita bagaimana soal Gibran yang mengakui tak tamat di UTS begitu kan ya, dan InSearch di Australia begitu, dan bahkan ini ada seseorang yang diperintah untuk menemani Gibran di Australia begitu. Nah, mari kita tonton videonya, ini agak-agak menarik begitu kan ya. Ke Sydney Convention Center tuh. Setelah itu baru Gibran bergabung dengan rombongan Jokowi ya. Sebelumnya dia terpisah dari rombongan Jokowi. Hari pertama saya yang dampingi Gibran, nganterin Gibran kemana-mana. Dengan anak dan istrinya ya, ini ya, dengan Janetes ya. Istrinya dan Janetes juga ya. Sesempat waktu saya pernah gendong Janetes juga dulu. Oke. Iya. Oke. Jadi ini tahun berapa ya kunjungan Pak Jokowi yang tahun berapa? Karena Pak Jokowi itu berapa kali? That's right. Saya sedikit confused tahun berapanya dulu ya. 2017, 2018 ya. Tapi kalau Mas Su bisa cek gitu ya. Yang pertemuan dengan Perdana Menteri siapa pada waktu itu? Malcolm Turnbull. Malcolm Turnbull, berarti tahun 2018 itu. Ya, 2018. Sip. Nah, saya lupa tahun berapanya Pak ya. Tapi saya masih ingat waktu saya antar Mas Gibran ke daerah-daerrah wisata di dalam kota Sydney, seperti di belakang Opera House, di Darling Harbours, Bondi Beach maksud saya. Terus ke Pitt Street Mall, Queen Victoria Buildings. Sambil antarin Gibran saya sempat ngobrol-ngobrol ya. Tapi beliau ini kalau tidak ditanya tidak akan jawab apa-apa dan tidak akan ngomong apa-apa ya. Menarik ini ya, menarik informasi juga dapat dari dia. Jadi waktu itu Anda menemani bersama driver atau Anda yang menyetir? Saya nyetir. Jadi di dalam mobil itu ada siapa saja selain Gibran, istrinya? Ada 4 orang. Saya, benar-benar lulus atau Gibran, istrinya Gibran sama Janetes. Tidak ada pasukan pengamanan presiden yang menemani? Dengan kendaraan lain, mobil lain. Oh, jadi Anda yang membawa mobil sendiri berempat dengan Janetes, Gibran dan Silvi, dan di belakangnya ada mobil pengawal presiden ya? Nggak pengawal presiden, ada mobil-mobil pas pampres ada di belakang kita. Yang ngikutin kemana kita pergi, karena saya dikasih chips dari pas pampres ya, seperti dipasang di sini ya, di Garuda gitu ya, dipasang di mobil saya, dipasang di mobil, jadi kemanapun mobil saya dia bisa ikutin terus ya. Tapi pernah beberapa kali waktu itu mobil pas pampres ketinggalan ya. Dan sehingga pas pampres ini selalu kontak saya, telepon saya, nanya di mana. Nggak gitu terus. Ya, Pak Gibran pernah ngomong, saya nggak usah dijawab katanya. Oke, jadi dalam suatu waktu Anda cuma berempat saja, tidak ada pengawalan begitu ya, berarti ya. Betul. Ya. Tapi akhirnya ketemu lagi waktu itu saya ingat di Queen Victoria Building. Ya. Mereka pas pampres bisa menemui kita kembali gitu ya. Ya. Nah, pertanyaan saya, ketika Anda mendapat order, sebutlah begitu ya, dari Konsulat Jenderal di Sydney itu, apa tugas Anda yang diberikan, dan kemudian ketika bertemu dengan Gibran, apa permintaan dari Gibran? Ya, permintaan Gibran waktu itu ya, bahwa dia keliling kota Sydney, dan dia sempat juga bilang sama saya, ngasih tahu dia minta antarkan, itu ya, dia mau lihat, dia bukan minta antarkan, dia pengen lihat dia sekolahnya dulu. Itu di InSearch ya. Nah, InSearch itu namanya bukan UTS InSearch Pak, namanya InSearch Language Center.
Oh, Insert Language Insert Center. Language Bahasa dong Itu ini ya. berbeda dengan Yosip. UTS. UTS itu University Technology of Sydney ya. Itu university. Kalau Insert ini, Insert Language Center, tempat orang-orang belajar bahasa Inggris. Itu ada 3 jalur itu ya, yang saya ketahuan tahu kan ya. sekarang kan. Ada satunya itu English for Further Education, itu seperti training center, atau pathway ya, jalan menuju university. Itu umumnya ke UTS ya. Ya. Karena itu bank berafiliasi dengan UTS. Bekerja sama dengan banyak di UTS. Jadi mahasiswa overseas yang mau berkuliah atau sekolah di UTS, di training dulu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggrisnya belum memadai, sekolah dulu di Insert. Tapi itu bukan UTS, itu Insert Language Center namanya. Nah, Dan di situ bukan saja, Ya, Pak, silakan. ya, bukan saja mahasiswa melanjutkan sekolah ke university, tapi bisa juga orang-orang umum yang mau belajar bahasa Inggris di sana. Seperti halnya istri saya, waktu dia dapat permanent resident Australia, mereka tuh dikasih, atau orang-orang yang dapat permanent resident Australia itu ya dikasih hak untuk belajar bahasa Inggris selama 500 jam gratis dari pemerintah Australia. Itu dikirimnya ke Insert juga. Oke. Belajar bahasa Inggris di Insert ya. Jadi tidak Dan saya memandang tidak tahu. ijazahnya ya, tidak menentukan ijazah. Tidak memandang ijazah sebelumnya. Boleh yang melanjutkan sekolah ke uni, boleh orang umum yang mau sekolah bahasa Inggris, boleh orang-orang yang dapat fasilitas khusus belajar bahasa Inggris. Seperti halnya istri saya, dapat fasilitas khusus dari pemerintah Australia untuk belajar bahasa Inggris secara gratis. Ya. Untuk belajar bahasa Inggris itu di trainingnya di Insert itu banyaknya. Ya, itu satu jalur pertama. Katanya tadi menurut Anda ada 3 jalur katanya di situ. Ya, itu yang saya satu jalur sekolah, Ya. sekolah menuju university. Oke. Kedua, orang-orang yang dibolehkan sekolah yang dikasih fasilitas sekolah dari pemerintah Australia untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya secara gratis. Ketiga, orang-orang umum yang mau belajar bahasa Inggris, mau dari negara manapun yang tidak berbahasa Inggris, dari Indonesia, dari Vietnam, dari Kamboja, dari Filipina, atau dari Bangladesh atau dari Nepal, yang mau belajar bahasa Inggris, boleh ke Insert sana, karena itu adalah institusi yang independen, bukan di bawah, bukan harus khusus untuk belajar ke UTS, tapi ada jalur lain juga yang mau melanjutkan kuliah ke UTS, tapi bahasa Inggrisnya belum memadai untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, di training dulu. Itu programnya sekitar 9 bulanan, Pak. Karena kita di sini Desember dan Januari itu kita nggak sekolah di sini, itu summer holiday ya. Ada sekolah-sekolah khusus bulan summer itu namanya summer school. Tapi program itu bukan summer school. Dia yang antara 9 dan 10 bulan, 9 bulanan lah gitu ya. Sekolahnya. Dan Pak Gibran bilang sama saya waktu itu ya, Gibran bilang sama saya waktu itu, dia sebentar, nggak cukup. 9 bulan nggak selesai karena dia udah pulang duluan ke Indonesia. Oh, jadi 9 bulan itu program itu nggak diselesaikan oleh Gibran gitu ya? Tidak diselesaikan. Dia bilang sama saya waktu itu, dia nggak lama, sekitar 6 bulanan dia bilang sama saya waktu itu ya. Dia udah pulang ke Indonesia. Jadi ya programnya nggak lama. Apa nggak dijelaskan kenapa dia harus pulang itu, kenapa penyebabnya? Ya, dia nggak ngasih tahu saya juga nggak nanya Pak, dan juga dia nggak banyak ngomong. Waktu itu kan kita nggak tahu Gibran itu mau jadi wakil presiden, mau jadi wali kota, kita kan nggak tahu. Ya, oke. Nah, akhirnya Anda ajak dia ke UTS itu. Waktu itu masih ada UTS-nya. Sorry. Insertnya. Saya karena di Indonesia UTS insert. Jadi yang betul insert saja. Jadi Anda ada ke kampusnya. Jadi kayak kampus atau gedung biasa? Saya ajak ke sekolahan dia. Ya, saya banyak bawa ke kampus dan lihat, oh ya ini saya sekolah di situ dulu, itu sini dulu, kan. Nah, jarak antara UTS University Technology Sydney dengan Insert Language Center itu sekitar 300 meteran ya, 300 meteran itu, nggak jauh ya. Jadi ya, dekat sekali ya. Nggak bersebelahan, tapi ya gedungnya itu ya, kalau Insert itu dekat ke Chinatown, kalau UTS ini itu di Ultimo, tapi George Street-nya itu ya, George Street namanya. Itu jalan utama Sydney, George Street itu. Kalau Insert ini agak ke dalam, itu dekat Chinatown. Nah, umumnya orang-orang sekolah di Insert itu orang-orang Asia yang tidak bisa berbahasa Inggris. Orang yang tidak bisa berbahasa Inggris ya. Jadi kalau sekarang disebut bahwa misalnya Gibran itu cukup lama di sana sampai 3 tahun, itu menurut pengakuan dia tidak seperti itu gitu ya?
Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Dia bilang sekitar 6 bulan. Waktu itu dia ngomong ke saya tanya kan, lama di sini Pak? Enggak, sekitar 6 bulanan. Saya 6 bulan terus pulang ke Indonesia. Ternyata 7 Dan bulan, dia mengaku bahwa berarti dia mengaku saya tidak menyelesaikan, atau kesimpulan Anda tidak menyelesaikan itu? Nah, dia nggak bilang menyelesaikan. Saya bilang sekitar 6 bulan terus saya pulang. Bilangnya. Ya, Tapi saya tahu kalau program insert itu untuk orang asing itu ya, itu sekitar 9 bulan, 8 atau 9 bulan lah gitu. Karena kita di sini summer school itu nggak sekolah di sini. Ya. Itu jadi Anda insert itu salah satu tujuan dari waktu dia keliling Sydney ya. Itu atau tujuan pertama atau tujuan berikutnya sebelumnya kemana dia? Itu ya, tujuan itu ya bukan tujuan utama mungkin ya, tapi ya selagi masih di Sydney dia pengen lihat juga daerah Chinatown ya, juga kasih tahu saya bahwa saya ke insert ya. Insert kan Chinatown dekat sekali Pak. Itu insert itu ya di CBD lah, di dekat Central Station, dekat Central. Wah, ternyata ini ngeri bos ya. Sekarang sudah ketahuan begitu kan ya, mengejutkan sekali bahwa warga negara Indonesia yang ada di Australia begitu kan bercerita bahwa Gibran ya akui tak tamat SD begitu kan ya di Insert Sydney itu begitu. Nah, inilah yang kemudian banyak yang digembar-gemborkan hari ini begitu kan, apalagi Roy Suryo ya sudah menceritakan dan membongkar habis-habisan bagaimana soal sosok Gibran ini. Coba kita baca begitu kan ya, baca beritanya ini. Salah satunya Ihsan Yakotonde, warga Indonesia yang tinggal di Australia, memberikan kesaksian mengejutkan soal pengadilan ya pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Australia. Gibran sebelumnya dikenal pernah belajar di Insert Sydney, lembaga persiapan untuk mahasiswa asing sebelum melanjutkan kuliah di University of Technology Sydney UTS ya. Bahkan ya Ihsan mengaku pernah berdampingan Gibran ketika kunjungan ya Presiden ke-7 ini Presiden Joko Widodo ke Australia sekitar tahun 2018. Gibran ketika itu masih belum menjadi ya pejabat. Waktu kunjungan Pak Jokowi ke Sydney, saya dapat tugas dari teman-teman ya di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney untuk menemui Gibran gitu. Nah, Ihsan yang mengantar ya Gibran ke sejumlah tempat wisata, dia juga sempat mengobrol ya dengan Gibran meski agak terbatas. Nah, ini nampaknya sudah mulai terbongkar begitu kan ya. Sambil antar Gibran ya saya sempat ngobrol-ngobrol, tapi beliau ini kalau tidak ditanya tidak akan jawab apa-apa dan tidak akan ngomong apa-apa. Ya, jadi sangat limited informasi yang saya dapat katanya begitu kan ya. Bahkan Gibran juga meminta diantarkan melihat sekolah-sekolah dulu yakni Insert menurut Ihsan. Ketika itu Gibran tidak menyelesaikan pendidikannya di Insert karena buru pulang ke Indonesia. Waduh. Ternyata apakah benar sekarang ini bahwa ijazah Gibran ini asli atau bagaimana begitu kan ya? Atau benar-benar lulusan Australia atau bagaimana begitu? Apakah hanya Insert language saja begitu kan? Atau hanya sebuah kursus di situ ya tiba-tiba pulang 6 bulan begitu ke Indonesia? Ya, karena ini agak lucu juga begitu. Saya melihat ini agak nuansanya menurut saya pribadi begitu kan, sudah melihat bahwa ternyata Roy Suryo bisa saja ini benar. Roy Suryo tahu begitu kan di dalamnya begitu. Ngeri bos. Pantesan saja Roy Suryo diserang terus begitu. Akhirnya terbongkar satu persatu. Nah, kalau semisal nanti begitu di KPU yang terdaftar itu jasa yang mana begitu? Yang diakui oleh pemerintah ya saat ini begitu kan ya di mana? Kita tunggu saja ya. Ini menarik begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.